bertemu lagi dengan saya Fran Bernard dalam program kita Warta Bicara. Hari ini saya bersama dengan seorang narasumber saya yang pastinya sangat luar biasa, Pak Eko Marsoro, seorang Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar Bapak Eko? Alhamdulillah sehat. Oke, aktivitasnya sekarang apa ya Pak? Kesibukan? Ya karena ini hari kerja ya, itu kegiatan wajib saya ya, ngantor lah. Kalau selain ngantor ada kegiatan lain nggak Pak yang biasa dikerjain? Ya biasanya kalau hari libur kan bareng anak ya, kebetulan anak saya tuh punya kegiatan ngaji dan olahraga ya. Olahraganya sepak bola. Jadi ya cari hiburan sambil nonton sepak bola. Tapi kalau Bapak sih nggak ikut sepak bola cuma ya? Oh ya sudah umur ya. Harus hati-hati. Oke Pak. Jadi saya sebenarnya punya pertanyaan nih Pak ya. Sebenarnya terkait tentang forum konsultasi publik registrasi sosial ekonomi. Nah kira-kira itu apa sih Pak ya? Ya jadi forum konsultasi publik atau disingkat FKP ya. Jadi kalau nanti dengar istilah FKP ya maksudnya itu forum konsultasi publik. Ini sebetulnya rangkaian ya dari kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi kegiatan utamanya namanya Reksosek, registrasi sosial ekonomi. Nah, Reksosek itu sendiri adalah suatu kegiatan yang sifatnya pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh warga negara Indonesia untuk melihat sejauh mana posisi tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat. Ya, jadi sensus. Nah, apa tujuannya? Kalau selama ini kita kan tahu, kemiskinan di Kalimantan 5,22%, kemiskinan di Indonesia 9% lebih. Tapi ketika mau kasih bantuan, ke siapa? Karena itu kan angka makro, angka yang diperoleh dari survei yang sifatnya sampel. Tentu angka makro itu tidak bisa menunjuk atau merujuk pada siapa orangnya. Nah, padahal kita pihak pemerintah terutama ingin sekali agar orang-orang yang perlu dibantu ini betul-betul memperoleh bantuan tepat sasaran. Maka pemerintah butuh data individu yang namanya registrasi sosial ekonomi. Sebetulnya data ini juga sudah diperoleh oleh pemerintah sebelumnya. Dulu namanya data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang diperoleh dari kegiatan basis data terpadu misalnya. Nah, tetapi dalam perjalanannya setelah data itu dibagi pakaikan ke berbagai pihak, updatingnya itu seringkali bermasalah ya. Apa buktinya? Buktinya itu ketika ada bansos waktu COVID, kalau kita ingat ya, ada saja yang protes, saya kok miskin nggak dapat, ini tetangga saya mestinya nggak dapat kok dapat. Nah, rame. Nah, itu satu. Yang kedua, ternyata kebutuhan masyarakat bawah kita nggak cuma terkait bantuan sifatnya natural, tapi juga bantuan lain, misalnya kesempatan pendidikan, akses kesehatan, segala macam ya. Stunting kan juga masalah, padahal stunting ini biasanya juga dialami oleh mereka yang biasanya kesejahteraannya yang di bawah gitu kan, karena pemenuhan gizinya tidak mencukupi gitu, makanya anaknya jadi kerdil gitu kan. Nah, rupanya data DTKS yang tadi yang sudah selama ini dipakai sebagai acuan untuk menyerahkan bantuan sosial, dari sisi kecukupan datanya tidak mencukupi untuk berbagai program yang lain. Oleh karena itu Bappenas menginisiasi, kayaknya nih kita Indonesia perlu data yang relatif lengkap ya, yang berisi karakteristik masyarakat ya, menyangkut kesejahteraannya, yang mungkin nanti datanya bisa dibagi pakaikan kepada berbagai kementerian dan lembaga dalam rangka melakukan intervensi pengentasan kemiskinan. Ya kalau terkait bansosnya, data ini nanti sosial yang
yang menyampaikan gitu bansos. Tapi kalau terkait masalah kesehatan ibu supaya anak-anaknya lahir sehat, maka Kementerian Sosial menggunakannya nanti. Lalu terkait waktu, maka diselenggarakan Reksosek ini. Nah, Reksosek sendiri itu sudah kita mulai sejak Oktober tahun lalu. Petugas kami melakukan pendataan terhadap seluruh penduduk. Pertama aja selesai. Ya, untuk kegiatan sensusnya pertama kali, ya dalam rangka melihat posisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi sensusnya kita sudah lakukan di bulan Oktober, lalu kita proses pengolahan, sekarang dalam proses pengolahan, nanti kita beri peringkat dari yang paling kaya sampai paling miskin. Nah, untuk memastikan apakah yang sudah dilakukan oleh petugas kami ini sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan pemahaman umum masyarakat, maka dilakukan FKP. Gitu runtutannya. Ya, jadi FKP adalah selain bagian dari transparansi BPS terhadap hasil pendataan, juga ini kita gunakan sebagai alat kontrol. Apakah yang sudah direkam oleh petugas itu betul-betul sesuai dengan kondisi terbaru ya di masyarakat menurut kacamata pihak desa atau kelurahan dan tokoh masyarakat yang ada di situ, supaya ke depan keberadaan data ini menjadi tanggung jawab bersama gitu. Dan pada akhirnya nanti ketika harus diupdate karena ada dinamika terhadap kesejahteraan masyarakat tahu kira-kira bagaimana data ini harus diupdate. Tidak lagi seperti yang kemarin, ketika kita data lupa diupdate, ketika ada musibah data lama dipakai, banyak yang tidak pas, akhirnya rame. Nah, cita-cita pemerintah di sini udah bagus ya. Jadi ingin agar data ini terawat nanti ke depannya sehingga memperkecil lah komplain masyarakat. Ya, begitu ya. Bisa lebih tepat. Ya tentu kalau ditanya, ini datanya sudah sempurna belum? Tidak ada karya manusia yang sempurna. Saya sampaikan di sini, tidak ada karya manusia. Pasti ada sekian persen yang mungkin tidak terlalu pas. Tetapi ini akan diperbaiki secara bertahap, terus-menerus dalam proses updating datanya nanti. Karena secara periodik Bappenas sudah merancang ya kegiatan updatingnya. 2022 itu adalah starting point untuk kegiatan ini. Nah, nanti secara bertahap setiap tahun akan dilakukan updatingnya. Jadi tidak lagi sifatnya seperti pelaksanaan di tahun 2022 ya, sensus massal, tetapi nanti updating oleh pihak-pihak yang ditunjuk. Ya, nanti secara bertahap ya, itu juga akan dilakukan perbaikan datanya. Kalau di Reksosek ini kan dirancang diserahkan ke Bappenas, tapi nanti kita belum tahu perpresnya seperti apa setelah data ini harus diupdate. FKP ini terdiri dari siapa aja ya? Ya. Jadi supaya forum ini menghasilkan hasil yang optimal ya, efektif, maka pihak-pihak yang terlibat juga harus bisa mewakili perwakilan dari masyarakat. Jadi pertama, FKP ini nanti dipimpin oleh seorang fasilitator. Fasilitator itu dijabat oleh kepala desa atau orang yang ditunjuk oleh kepala desa. Nah, fasilitator nanti dibantu oleh asisten fasilitator. 2 orang itu adalah petugas dari BPS ya. Baik itu sebagai organik maupun mitranya BPS yang ditunjuk, yang dilatih dan ditunjuk. Nah, tugas fasilitator membantu tugas asisten fasilitator itu membantu fasilitator. Ya, mulai dari penjelasan masalah konsep definisi sampai pada penyampaian data yang harus dikonfirmasi. Dan lagi ada satu lagi administrator. Tugasnya mengadministrasikan kegiatan FKP. Nah, dalam proses diskusinya itu juga dihadiri oleh ketua-ketua RT atau RW, tokoh masyarakat di situ, lalu Babinsa dan Babin Kamtipmas. Ini dilakukan di setiap desa, gitu, supaya data yang disampaikan ini betul-betul mampu dinilai secara utuh.
ya oleh mereka sebagai tokoh di situ terhadap kondisi masyarakatnya, anggota masyarakatnya di masing-masing RT atau RW. Begitu. Nah, yang jadi masalah nih kalau misalnya tokoh masyarakat sekitar nggak ngerti keadaan masyarakatnya gimana menanggulanginya kalau seperti itu, Pak? Ya, jadi Kan nggak semua kan ketua RT bisa kenal masyarakatnya, karena lumayan banyak tuh. Untuk menanggulanginya kayak gimana kira-kira ya, Pak? memang kalau di kota kemungkinan itu ada. Kalau di desa kemungkinan itu kecil. Kalau di desa itu kan jangankan ketua RT, kepala desa saja kenal gitu kan. Nah, kalau di kota biasanya kalau penduduknya terlalu banyak, katakan dalam satu kelurahan tuh lebih dari 12 RT, itu dipecah FKP-nya. Jadi dalam satu kelurahan bisa ada beberapa FKP. Yang pesertanya nanti ketika untuk membahas RT 1 sampai RT 11, yang hadir ya ketua RT 1 sampai 11 dan Pak Lurah, Babinsa dan Kaptimnas. Nanti ketika bahas RT 12 sampai RT 19, maka FKP kedua dilakukan. Ya, hadir juga Pak Lurah dan ketua RT 12 sampai RT 19. Jadi itu untuk mengurangi jadwal yang terlalu lama karena pembahasan jumlah masyarakat yang relatif banyak. Itu pertama. Lalu yang kedua, petugas kita kan juga dibekali oleh pengetahuan tentang kondisi masyarakat itu. Makanya sebelum dilakukan FKP mereka dilatih terkait kondisi masyarakat di situ. Lalu ada Babinsa, ada Kaptimnas. Nah, harapan kami sedikit banyak ya pihak peserta FKP ini memahami secara umum, utamanya terhadap penduduk yang ekonominya relatif di bawah. Itu utamanya, karena nanti yang menjadi sasaran intervensi program biasanya adalah masyarakat yang relatif kondisi perekonomiannya di bawah. Itu harapannya. Untuk peserta FKP sendiri, apakah hanya ketua RT, tokoh masyarakat, atau bisa juga diwakilkan oleh masyarakat umum saja, Pak? Itu tergantung dari ketua RT-nya atau Pak Lurahnya. Misalnya RT 1 ketua RT-nya sibuk ya karena banyak kegiatan misalnya. Ketua RT bisa mempercayakan kepada sekretarisnya atau kepada tokoh di influence itu yang paham tentang kondisi masyarakat. Ya. Oke. Bisa. Oke, berarti seperti itu ya, supaya bisa menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kondisi. Nah, kira-kira BPS apakah ada kegiatan lain lagi, Pak, selain FKP, FKB Reksosek ini? Kegiatan lain lagi dalam waktu dekat apa ya, Pak? Ya, jadi kegiatan BPS itu memang nggak pernah putus ya. Kami kan ditugasi oleh pemerintah untuk menghasilkan data sebagai bahan masukan bagi pemerintah. Di samping tugas-tugas rutin kami yang kami lakukan setiap bulan, jadi kalau Mas pun tahu, tiap bulan saya melakukan rilis berita resmi statistik setiap awal bulan. Jadi setiap tanggal 1 ya kalau hari kerja atau tanggal pertama hari kerja itu pasti rilis. Terus 3 bulan sekali juga kita rilis pertumbuhan ekonomi ya, dan ketenaga kerjaan, termasuk 6 bulan sekali kemiskinan. Jadi tugas-tugas rutin itu tetap jalan ya. Nanti juga ada tugas-tugas lain yang sifatnya sudah terjadwal. Sudah terjadwal itu adalah kegiatan besar sensus biasanya. Nah, pada tahun ini setelah FKP pada Juni-Juli dijadwalkan BPS melakukan sensus pertanian. Ya, sensus pertanian yang kita lakukan nanti adalah sensus pertanian yang ke-7 sejak Indonesia merdeka. Gitu. Jadi sensus itu sesuai dengan Undang-Undang 19 tahun 97 tentang statistik, BPS ditugasi melaksanakan 3 sensus. Ya. Pertama tadi sensus pertanian, ya semuanya 10 tahun sekali. Cuma sensus pertanian dilakukan di tahun-tahun yang berada juga. Ini 2023, 10 tahun yang lalu 2013, 10 tahun lalu 2015. Nanti 10 tahun ke depan 2033 baru ketemu lagi sensus pertanian. Lalu yang kedua sensus penduduk.
ya. Ini dilakukan di tahun-tahun yang berada nol. Terakhir 2020, sebelumnya 2010, sebelumnya 2000, nanti 2030 baru ketemu lagi. Lalu ada sensus ekonomi. Ini juga 10 tahun sekali dilakukan di tahun-tahun yang berada nol. Terakhir kemarin 2016. Nah, nanti 10 tahun lagi 2026 baru ketemu. Tapi di antara di antara 10 tahun sekali ini, di tengah-tengah sensus biasanya kita lakukan kegiatan besar juga. Namanya survei antar sensus. Nah, jadi misalnya di tengah sensus pertanian nih 2023, nanti untuk 5 tahun ke depan 2028 ya, itu kita lakukan survei antar sensus pertanian. Kegiatan apa itu Pak? Survei survei antar sensus pertanian. Kegiatan apa itu? Bukan sensus tapi sampel survei tapi besar sampelnya, sehingga ini bisa menjadi jembatan atas kekosongan data selama 10 tahun. Jadi 5 tahun, nanti 5 tahun lagi ketemu lagi sensus kan gitu. Penduduk juga gitu, misalnya 2010 sensus penduduk, di 2015 kita lakukan survei antar sensus penduduk. Nah, nanti ketemu lagi sensus penduduk 2020. Nanti 2025 ketemu lagi survei antar sensus penduduk. Nanti 2030 baru ketemu lagi sensus penduduk. Seperti itu. Supaya data yang sifatnya besar, yang bisa digunakan untuk proyeksi dan berbagai kebutuhan, itu tidak kosong selama 10 tahun. Itu mensiasati ya terlalu jauhnya jarak antar sensus tadi. Kalau datanya kosong akibatnya apa Pak? Ya estimasinya menjadi kurang akurat. Kan BPS setiap pasca sensus harus melakukan semacam analisis dan proyeksi. Ya, bersama-sama Bappenas gitu biasanya kita melakukan proyeksi sensus penduduk misalnya. Setelah selesai bersama dengan Bappenas, BPS diminta membantu melakukan proyeksi penduduk sampai 10 tahun ke depan tuh, sampai 30 tahun ke depan. Tujuannya apa proyeksi ini? Gunanya apa? Ini sebagai alat bagi pemerintah untuk menyusun perencanaan ke depan. Ya, karena bagaimana mungkin pemerintah tahu kebutuhan untuk rumah sakit atau sekolah kalau nggak tahu kira-kira ke depan nih penduduknya berapa sih yang mau pakai. Maka perlu ada proyeksi, begitu ya. Jadi istilahnya tidak seperti si buta dari gua hantu ya, bingung nih kira-kira kita mau bangun berapa ya, soalnya kita nggak tahu nih berapa orang nih yang mau pakai. Tapi kalau sudah dibuat proyeksinya, ada perkiraan, maka itu bisa dipakai sebagai rujukan. Itu tujuannya. Oke, nah terkait sensus pertanian yang akan diadakan pertengahan tahun ini ya? Sekitar Juni-Juli lah kalau. Juni-Juli. Oke, itu nanti yang didata apa ya Pak? Jadi nanti pertama respondennya dulu ya. Respondennya itu adalah para petani ya, mulai dari petani di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan gitu ya. Juga para pengusaha di sektor pertanian, perusahaan perkebunan, perusahaan yang bergerak di bidang tanaman pangan, macam-macam ya. Mereka respondennya. Apa yang diperoleh dari sana? Satu, karakteristik petani, karakteristik perusahaan pertanian dan sebagainya. Kedua, produksinya. Kira-kira seperti apa produksinya. Lalu ketiga, masalah-masalah di bidang pertanian, termasuk aksesibilitas. Mungkin juga ditanyakan pasca panennya bagaimana. Jadi karakteristik yang dihasilkan nanti bisa digunakan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk bahan perencanaan. Karena hanya melalui sensus lah kita tahu Pak, kita akan tahu berapa sebenarnya potensi pertanian kita. Ya, jadi setiap survei-survei yang dilakukan sebelumnya bisa dikoreksi oleh sensus ini. Itu tujuannya. Oke, kira-kira nih ini opini pribadi Bapak aja sih. Dari sensus pertanian yang sudah diadakan sebelum-sebelumnya, potensi pertanian kita di Kalimantan Tengah tuh gimana sih Pak menurut Bapak? Saya bilang luar biasa. Apalagi sekarang ini kan Kalimantan Tengah
luas wilayahnya paling luas se-Indonesia. Setelah Papua dipecah lagi kan, kita punya lahan hutan yang sangat luas. Bayangkan dengan lahan hutan yang begitu luas, hasil hutannya seperti apa, ya kan? Kita punya lahan perkebunan yang juga luar biasa, ya. Ekspor CPO kita nomor 2 setelah batu bara, ya. Lalu kita punya lahan pertanian tanaman pangan, ya, sawah, padi. Kita punya food estate lah katakan, juga luar biasa. Potensinya luar biasa, walaupun produksinya bukan yang nomor 1 ya, karena masih dalam proses pembangunan di sektor itu. Perikanan, terutama perikanan darat juga luar biasa. Bahkan ya, kalau kita lihat perannya, ya, kontribusinya dalam perekonomian Kalimantan Tengah, sektor pertanian memegang peranan paling besar. Sektor pertambangan yang katanya ada batu bara saja, itu masih kalah perannya sama sektor pertanian. Potret itu juga hampir sama di berbagai daerah, kan? Namanya kita kan negara agraris. Jadi sayang sekali kalau sektor ini tidak dibangun. Ya, di samping perannya besar, orang yang terlibat di sektor ini juga luar biasa banyak. Ini menampung banyak warga negara Indonesia, ya, yang mengandalkan penghasilannya, ya, hidup keluarganya dari sektor ini. Maka sektor ini harus dirawat, harus dijaga, bahkan ditingkatkan, ya. Jadi kalau tidak ditingkatkan, jangan salah, banyak loh petani yang sifatnya gurem, ya. Petani gurem itu petani kecil yang punya potensi bisa jatuh miskin hanya karena inflasi dan sebagainya. Makanya pemerintah tidak akan membuat perencanaan yang baik tanpa data. Oleh karena itu BPS lah, ya, yang secara institusional ditugaskan untuk membangun data nasional, ya, melakukan pendataan ini supaya nanti pemerintah, stakeholder yang lain juga melakukan menggunakan data ini dengan baik, ya, supaya perencanaannya bagus. Oke, terkait pendataan Pak, Bapak katakan tadi Provinsi Kalteng salah satu yang terbesar. Semakin besar provinsinya, bukankah pendataannya semakin susah? Ya tentu, pasti itu. Semakin luas wilayahnya, tantangannya semakin besar. Kira-kira strateginya gimana nih Pak, supaya pendataannya bisa jadi lebih oke dan lebih akurat? Strategi Bapak nih? Jadi kami punya pengalaman banyak soal ini, ya. Walaupun kita tahu juga di Kalimantan ini tantangan geografinya tidak ringan, gitu ya. Ada yang harus dilalui lewat sungai, tidak bisa naik motor, harus lewat macam-macam lah, ya. Nah, tenaga kami pun juga terbatas kan, gitu. Makanya setiap sensus, termasuk tadi Reksosek juga, kami melibatkan unsur masyarakat, ya, yang kita sebut mitra statistik, ya. Mereka kita latih untuk menjadi petugas sesuai dengan perannya, ya. Nah, melalui mereka inilah kita mampu menjangkau responden-responden kita bahkan sampai pelosok. Karena mitra yang kita rekrut ini juga kita pertimbangkan lokasi tempat tinggalnya. Jadi nggak mungkin lah kita ngambil mitra kota Palangkaraya, kita tugaskan ke lokasi remote di Murung Raya. Tidak. Jadi untuk lokasi remote di Murung Raya, kita ambil juga mitra yang dari sana, ya. Jadi dengan strategi itu harapannya responden yang harus dicaca itu bisa terjangkau. Kita pun kerjasama dengan pihak pemerintah di daerah, dengan kepala desa, Pak Lurah, ya, camat, ya. Salah satunya juga agar mereka bisa memasok, ya, kebutuhan mitra kita, ya. Jadi mitra kita di samping dikenal oleh kelurahan juga menguasai wilayahnya. Nah, itu strategi yang dimaksud. Oke. Wah, banyak banget berarti tugas BPS. Bahkan untuk Reksosek kita rekrut 5.000-an. Oh, oke. Besok sensus petani juga sekitar itu. Setiap 3 bulan mesti update data, setiap sebulan sekali mesti rilis. Nggak capek Pak? Ya sudah menjadi tanggung jawab, ya. Tapi ya kami nikmati saja. Terus untuk update data per 3 bulan sekali itu gimana Pak? Bukan cuma 3 bulan, untuk beberapa kegiatan bahkan setiap bulan. Inflasi misalnya setiap minggu tuh petugas kami mendata ke pasar. Semua sudah ada mekanismenya, sudah ada SOP-nya.
ya sudah ada pedomannya, kira-kira bagaimana caranya dan siapa yang terlibat. Ya, makanya struktur organisasi BPS kan dibangun sedemikian rupa agar mampu menangani tantangan pekerjaan tadi. Gitu. Ya doakan saja kami sehat terus ya. Amin, amin. Oke. Terus dalam waktu dekat, selain sensus pertanian, kegiatan BPS yang lain? Ya biasanya setiap sensus itu tidak cuma dilakukan satu titik. Ya, ada sensus survei ya yang kami akan lakukan di tahun berikutnya. Jadi memang pekerjaan ini tidak akan putus ya. Tidak akan putus di samping pekerjaan rutin. Oke, terakhir Pak, pesan Bapak buat kalangan masyarakat terkait pendataan ini gimana Pak? Ya, kepada anggota masyarakat saya cuma berpesan begini. Tentu niat pemerintah mensejahterakan masyarakat ini kan harus kita dukung bersama. Tetapi niat ini tidak akan bisa tercapai tanpa dukungan data yang baik, yang benar dan akurat, ya. Karena tidak ada cerita bahwa perencanaan itu dilakukan tanpa data. Tidak ada perencanaan tanpa data. Jadi makanya pemerintah butuh data. Ya. Memang tidak mudah membangun data, tetapi akan lebih sulit lagi bekerja tanpa data. Oleh karena itu, ya kami mohon bantuan Bapak Ibu anggota masyarakat bahwa dalam rangka membangun data ini, berikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas BPS agar data yang dibangun ini benar-benar data yang benar, supaya nanti pada gilirannya digunakan oleh pemerintah dalam rangka upaya mensejahterakan masyarakat. Jadi baliknya ke masyarakat juga. Nah itu harapannya. Oke, dalam rangka pendataan ini yang masyarakat perlu siapkan apa aja ya Pak? Ya tergantung kegiatannya. Ya kalau di sensus pertanian kan masyarakat cuma ditanya kira-kira kondisi keluarganya seperti apa, lalu kegiatan usaha pertaniannya seperti apa, produksinya bagaimana, aksesibilitasnya bagaimana, itu saja. Tidak ada banyak kok yang harus disiapkan. Tinggal menjawab apa adanya saja. Iya. Demikian Sobat Warta perbincangan kita dengan Bapak Eko hari ini. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Demikian Warta Bicara hari ini. Terima kasih.